gila sampai dia sembuh, orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Jadi kalau meninggal belum balik, insya Allah masuk surga. Ada yang ngomong, wah begitu, kalau begitu saya pengen meninggalnya belum balik, kan masuk surga. Kalau seperti Bu Siti ini, wah timbangannya berat, Bu ya. Timbangan dunia, timbangan akhiratnya berat. Kalau saya termasuk yang ringan timbangannya. Jadi anak-anak, ada ketika ditimbang oleh malaikat, seseorang ditimbang, ternyata timbangannya berat ke kiri. Kalau berat ke kiri artinya banyak dosanya. Diseret orang malaikat, ingin dimasukkan ke neraka. Kemudian Rasulullah berhentikan malaikat, wahai malaikat berhenti dulu. Tidak ya Rasulullah, orang ini akan dimasukkan ke neraka, nanti dulu, timbang lagi. Kata malaikat, tidak, ini peraturan dari Allah. Tapi kemudian ada suara yang mengatakan, wahai malaikat, turuti perintah Rasulullah. Kemudian karena yang nyuruh Allah, malaikat nurut. Ditimbang lagi anak-anak sekalian. Begitu ditimbang, Rasulullah kasih kerikil kecil kepada si orang tadi untuk dipegangnya, pegang. Ditimbang, kemudian ternyata berat yang kanan berubah, yang tadi berat yang kiri kemudian berat yang kanan. Dan si orang tadi diajak oleh malaikat untuk masuk ke surga. Sebelumnya dia nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini? Mengapa tadinya saya berat yang kiri kemudian berat yang kanan? Kata Rasulullah, itu sholawatmu ketika di dunia dulu. Karena barang siapa yang bersolawat dan kemudian sampai ke Rasulullah, akan dicatat oleh Rasulullah, dan Rasulullah bisa memberikan syafaat pertolongan kepada hamba tersebut. Kalau kita masuk surga anak-anak, kalau saya masuk surga, mengharapkan pahala yang saya buat mungkin sulit, karena banyak dosa melebihi pahala yang kita lakukan. Mungkin sholat kita sehari 5 kali, tapi sholatnya tidak khusyuk, mikirkan utang. Oleh Rasulullah termasuk hambanya yang akan mendapatkan pertolongan. Dari 25 Rasul, hanya Nabi Muhammad yang oleh Allah diberikan kewenangan untuk mengangkat hambanya yang tadinya di neraka untuk dimasukkan ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ghilil zalimin. Allahumma sholli ala wa adghilil zalimin bizalimin wa amrijna alimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa adnil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa adnil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Pak Ustadz, mubalek itu salah satu caranya menghabiskan waktu bersolawat. Karena kalau modalnya tipis, itu harus banyak-banyak bersolawat biar habis 1 jam. Solawat lagi apa terus? Halo? Oh, ada yang belakang yang lagi membenarkan rambutnya.
Nggak apa-apa, memang rambut itu perlu bagus biar kelihatan gantengnya. Maju. Tapi lain biasanya, bayarannya kalau di sini dengan di sana itu beda. Oh iya, kalau ditambahin maju deh. Coba main ketok yang Pernah dengar, pernah ketemu anak jin? Pernah ketemu anak jin? Hah? Pernah? Banyak ya. Pantesan ribut. Jadi ketika ada orang yang bernazar mau memberi makan anak jin, setelah tercapai apa yang diciptakan, dia bingung mau memberi makan anak jin itu ketemu di mana. Dia tanya Ustadz, kata Ustadz, cari di tempat majelis pengajian. Kalau yang ribut itulah anak jin. Nah, yang ribut anak jin. Ini. Oh, kalau anak jin nanti dia bisa ditanyai tentang siapa kawannya yang bawa uang banyak, dia tahu. Kalau jin kan bebas keliling-keliling. Sholat mikir. Kalau mati dalam keadaan belum sholat, ya, yang nggak pakai jilbab mikir. Kalau mati dalam keadaan belum menutup aurat, mikir. Kalau mati bisa kapan saja. Anak bayi bisa mati, anak SMP bisa mati, guru-guru yang di depan ini bisa mati. Bukan mendoakan, maksudnya bisa mati. Benar Pak ya? Bisa mati. Orang mati itu kapan saja. Oleh karena itu kita diminta siap-siap. Saya bisa belakangan, Bapak Ibu guru bisa duluan. Bapak Ibu guru bisa duluan, saya bisa belakangan. Itu namanya takdir. Ya, hikmah yang utama dari Isra Mi'raj apa? Apa hikmah yang utama? Wah, turun. Apa hikmah yang utama dari Isra Mi'raj? Halo? Apa? Hikmah yang utama dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad sampai ke langit yang ke-6. Halo? Halo? Hai. Anak-anak, ketika Rasulullah sampai ke langit yang ke-6, kemudian naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, dan di sana dapat perintah sholat. Pertama berapa? Walaupun diperdebatkan banyak hadisnya, yang pertama 50 kali. Bener ya? Turun Nabi Muhammad ketemu Rasul Nabi siapa? Ketemu Nabi Musa. Ini sering dengarkan sama. Turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang kau dapat dari Allah? Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Kalau kata Musa, ya Muhammad, minta keringanan dengan Allah. Umat saya tinggi, besar, tapi tidak kuat melaksanakan sholat hanya sekali. Bahkan kemudian umat saya banyak yang pindah dari beriman kepada saya. Ngomong lagi dengan Allah, minta keringanan, iman umatmu nanti nggak kuat. Naik lagi Nabi minta keringanan, dikasih 45 turun. Kata Musa suruh naik lagi sampai akhirnya 5 kali. Ketika Musa ngomong, ya Muhammad minta lagi ya. Kata Nabi Muhammad, saya sudah malu untuk minta keringanan lagi. Dan akhirnya sampai sekarang 5 waktu sehari semalam. Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Wajib apa artinya? Apa arti wajib?
Jawab Mi. Tidak boleh tinggalkan. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Cuma dua itu pilihannya. Kalau ini kalau melihat dari fisiknya sudah kalau sudah balik sudah ada ketentuan hukumnya. Yang sudah datang bulan ada. Kalau sudah datang bulan berarti sudah balik, sudah sampai tulisannya bahwa kalau dikerjakan sholat dicatat pahala, kalau meninggalkan sholat dicatat sebagai dosa. Ingat, jangan meremehkan dosa, ya, jangan meremehkan dosa. Jadi anak sekalian, ketika Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau tanya tentang Masjidil Haram tanya dengan Bu Epi, sudah sering ke Masjidil Haram. Kalau ke Masjidil Aqsa sudah Bu? Masjidil Aqsa dan di Palestina jarang orang yang sampai ke sana karena ada yang takut dan juga jauh dari Masjidil Haram. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Isra, perjalanan malam hari. Dari Masjidil Aqsa naik itu Mi'raj, naik menghadap Allah, kemudian mendapatkan perintah sholat. Anak-anak pengen bahagia? Pengen? Siapa yang pengen bahagia tunjuk tangan? Siapa yang pengen bahagia tunjuk tangan? Masya Allah pengen bahagia semuanya ya. Oh, jomblo bahagia. Ya. Ya. Anak-anak, halo, halo, semuanya pengen bahagia. Banyak orang salah pengen bahagia. Katanya bahagia itu ada di uang, sehingga orang setengah mati cari uang. Pikirnya bahagia itu ada di uang. Pernah dengar di Jepang ada orang bunuh diri? Pernah dengar? Anak-anak, di Jepang itu orang rata-rata kaya semuanya. Di Jepang rata-rata orang punya uang banyak semuanya. Tapi di Jepang ada tempat orang untuk bunuh diri, saking banyaknya orang yang bunuh diri. Saking banyaknya orang yang bunuh diri, biar tidak banyak tempat berserakan, ada tempat katanya untuk orang bunuh diri. Kalau sudah jenuh dia dengan dunia di Jepang, padahal orangnya banyak uang. Jadi bukan uang standar orang itu bahagia. Dalam surah Al-Mu'minun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin. Orang mukmin bisa bahagia kata Allah kapan? Ketika dia khusyuk dalam salatnya. Jadi kalau kalian pengen bahagia, usahakan salatnya khusyuk. Kalau salatnya sudah khusyuk, insya Allah tercegah perbuatan keji dan mungkar. Pernah di kelas ini ada yang hilang uangnya? Pernah? Pernah. Hilangnya itu kalau jatuh apa kira-kira diambil kawan? Hah? Diambil kawan. Kalau masih ada yang mau ngambil barang punya temannya, bagi salatnya belum khusyuk. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, kalau sudah salat dengan khusyuk, insya Allah orangnya tidak akan ngambil barang orang lain alias mencuri. Kalau sudah salat, insya Allah yang perempuan ini memakai penutup aurat semuanya kalau salatnya sudah khusyuk. Yang laki-laki kalau sudah khusyuk, salatnya insya Allah tidak nakal, tidak ganggu temannya, tidak bunuh temannya, di dalam kelas duduk dengan tenang, berharap berkah ilmu dari gurunya. Halo, pengen bahagia enggak ini? Bahagia tidak? Jangan anggap sepele, ya. Kalau kalian coba merenungi kapan-kapan ke kota besar,
main ke Lubuneggal, main ke kota Palembang, main ke Jakarta. Ada orang anak-anak, perhatikan, ada orang yang mau makan, ngisi perutnya harus cari barang makanan bekas di tempat sampah. Pernah lihat tidak? Mikir kalau melihat, mikirnya apa? Ya Allah, kalau nanti saya seperti itu, bisa terjadi kalau kalian, ya, kalau kalian tidak menghargai ilmu, kalau kalian tidak mau berakit-rakit dari sekarang, bisa terjadi bukan mendoakan. Ada yang hanya sekedar mau makan mengenyangkan perut, nyari makanan bekas di kotak sampah. Saya pernah lihat itu. Jadi agar bahagia, mulai sekarang belajar sholatnya khusyuk, biar bahagia. Kalau mau khusyuk, gimana caranya? Hafalkan, salah satu caranya hafalkan artinya. Jadi ketika kita membaca, kita juga memikirkan artinya. Kalau kita seperti itu, mudah-mudahan pikiran yang lain tidak masuk, karena setan masih mengganggu orang yang sholat. Ketika kita sholat, datang setan yang tadinya lupa diingatkan oleh setan. Kalau kalian pernah sholat, ada barang yang hilang, ingat tidak? Pernah? Ketika sholat ternyata barang yang hilang, ingat tempatnya. Itu karena setan datang mengingatkan, sehingga pikiran kita ingat dengan barang, sehingga sholatnya tidak khusyuk. Jadi anak-anak, pesannya hari ini yang sudah balik, tolong jangan tinggalkan sholat. Sholat tidak ada pilihannya, hanya dua. Yang pertama, pahala bagi yang melakukan, yang kedua dosa bagi yang tidak melakukan yang sudah balik. Bainal kufur wa bainar rajuli tarkus shalah. Baina kafir dan seorang muslim itu karena sholat. Paham? Mudah-mudahan pinter semuanya setelah ngaji hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tahu hukum. Anak-anak, orang Islam harus tahu hukum Islam, belajar. Di sini ada pelajaran fikih. Ada pelajaran fikih. Saya tanya ini, sholat, halo, sholat imamnya peci hitam sah tidak? Sah tidak? Kan imam peci. Sholat imamnya peci hitam sah nggak? Ya, sudah pinter kan? Yang benar ya. Jadi tidak sah. Karena peci ini disuruh jadi imam nggak sah. Menyuruh orang sholat boleh tidak? Menyuruh orang sholat boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak, karena wah, orang lagi sholat masuk disuruh. Benar ya? Menyuruh orang sholat disuruh, nggak boleh. Tunggu selesai dulu baru disuruh. Orang ziarah di kubur boleh? Suruh itu. Orang ziarah di kubur boleh tidak? Hah? Ada. Karena ya bisa mati ya orang ziarah di kubur. Tapi ziarah kubur boleh, hukumnya sunnah. Tapi orang ziarah di kubur tidak boleh. Ada lagi pertanyaan yang ini dari, boleh nanti Bu Guru, Pak Guru bantu jawab. Pernah dengar ada di, ya, pernah dengar laut mati? Pernah? Ada kan laut mati? Pernah dengar nggak? Di Asia Timur sana ya, di Arab sana ada laut mati. Pernah dengar? Pernah dengar? Ada namanya laut mati. Ada yang tahu siapa yang membunuhnya? Ada yang tahu? Nah itu PR ya. Kemudian Bu Neng, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Guru. Saya hari ini ceramah di sini. Halo. Jadi saya ceramah di sini Bapak Ibu Guru dan anak-anak bukan karena saya pinter, bukan karena saya mau balik. Saya punya prinsip masalah ceramah ini. Prinsip yang saya pegang, Bu Neng, saya ceramah hanya ketika diundang. Itu prinsip. Jadi saya
Itu prinsip saya Bu Ebi. Saya ceramah hanya ketika diundang. Kalau tidak diundang saya tidak ceramah. Itu prinsip. Jadi anak-anak saya doakan semuanya sehat, semuanya berilmu, semuanya tercapai nanti cita-citanya, semuanya jadi anak soleha dan jadi anak yang soleh, semuanya nanti masuk surga bersama-sama. Kemudian terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kalau ada yang salah. Jalan-jalan ke sumber harta, di sana ada danau air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan pantun, hanya ngasih tahu kalau di sumber harta ada danau air. Kalau ada yang belum tahu ya.